I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak bisa menahan senyumnya yang merekah ketika Presiden Donald Trump mengajukan idenya soal Gaza. Trump mengusulkan untuk memindah jutaan warga Gaza ke wilayah lain, kemudian berniat membangun perumahan elit di kawasan tepi pantai itu. Usulan yang menyebabkan gelombang keterkejutan terutama di Timur Tengah. Dan di saat yang sama, hal itu menjadi angin segar sekaligus kabar manis bagi para pejabat sayap kanan ultranasionalis Israel. Apa sebenarnya isi kepala Trump ketika mengajukan ide itu dan apa implikasi yang mengekor di belakangnya? Ambisi Trump mengakuisisi Gaza telah ia tunjukkan sejak hari pertamanya menjabat pada 20 Januari 2025. Di tengah tangannya yang sibuk menandatangani perintah eksekutif, Trump menerima pertanyaan dari wartawan soal Gaza. Penanya pun terhenti dan ia menyampaikan ketertarikannya akan kota tepi laut itu. Saat itu, ia menyebut Gaza yang dipenuhi bangunan hancur harus dibangun kembali. I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. Do you plan to help rebuilding Gaza? I might. You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, the best weather. You know, everything's good. It's like some beautiful things could be done with it, but it's very interesting. But some fantastic things could be done with Gaza. Pembangunan dan rekonstruksi Gaza memang menjadi tujuan utama dari kesepakatan gencatan senjata 3 tahap. Di tahap terakhir, berisi pembangunan kembali Gaza di bawah pemerintahan orang Palestina dan kepergian total seluruh angkatan bersenjata Israel dari wilayah itu. Sebuah gambaran masa depan cerah bagi negara Palestina yang merdeka. Maksud Trump membangun kembali Gaza sudah sesuai. Namun, ide Trump selanjutnya justru menabrak segala hal yang telah diperjuangkan warga Palestina dan komunitas internasional. Trump justru ingin mengusir warga Gaza dari rumahnya, kemudian membumi ratakan Gaza dan membangun Riviera Timur Tengah. Istilah yang mengacu pada perumahan elit di kawasan itu. Ide Trump ini jelas-jelas mengabaikan substansi dari konflik di Gaza yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ambisi ini kembali Trump pertegas saat dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 4 Februari 2025. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent. But more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation because they're living in hell. And those people will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Palestinians mostly we're talking about. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece and we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs. And it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. Sementara soal urusan menampung para pengungsi Palestina, Trump justru melempar tanggung jawab kepada Yordania dan Mesir. I said to him, I'd love you to take on more, because I'm looking at the whole Gaza Strip right now, and it's a mess. It's a real mess. So you'd like Jordan to house people from Gaza? I'd like him to take people. I'd like Egypt to take people. I'm talking to General al-Sisi tomorrow, sometime I believe. And I'd like Egypt to take people, and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people, and we just clean out that whole thing. Pertanyaannya, apakah ide Trump ini masuk akal?
Ambisi kelas imperialis Trump yang ingin mengakuisisi Gaza bisa berujung pada berbagai implikasi yang tentu kurang baik. Pertama, jika seorang presiden Amerika Serikat, negara terkuat di dunia, mendukung pengusiran paksa warga Palestina, bisa-bisa hal ini menjadi justifikasi bagi para autokrat di dunia untuk melakukan hal serupa. Melakukan program pembersihan etnis massal terhadap kelompok minoritas yang rentan. Kedua, mengusir warga Gaza dari Gaza demi mendirikan perumahan elit adalah sebuah pengabaian atas aspirasi rakyat Palestina. Jadi begini, sejak Israel didirikan pada 1948, warga Palestina telah berulang kali terusir dari rumahnya sendiri. Mulanya, mereka dijanjikan bisa kembali ke rumah mereka. Namun juntrungnya, tanah yang mereka tinggalkan justru dicaplok Israel dan mereka berakhir di kamp-kamp pengungsian tepi Palestina atau di negara tetangga. Sejak saat itu, warga Gaza bersumpah tak akan angkat kaki dari rumahnya demi menjaga tanah mereka dari caplokan Israel. Berdirinya negara Palestina yang merdeka dengan Gaza tetap menjadi bagiannya dan dipimpin oleh pemerintahan orang Palestina adalah solusinya. Namun, ide Trump ini seolah-olah memandang bahwa warga Gaza lebih senang hidup di tempat lain di permukiman yang lebih modern ketimbang di Gaza. Sebuah utopia dan janji tak berdasar yang belum tentu terwujud. Ketiga, ide ini juga ditentang oleh negara-negara Arab seperti Yordania, Mesir, dan Arab Saudi. Yordania khawatir mereka harus menerima gelombang pengungsi dari Palestina jika Trump melancarkan wacananya mengakuisisi Gaza. Selain harus menyediakan lahan pengungsian, Yordania juga harus menggelontarkan uang yang tak sedikit. Kekhawatiran Mesir pun tak jauh berbeda. Mesir takut kedatangan pengungsi Palestina bisa membangunkan simpatisan Hamas dari Ikhwanul Muslimin yang banyak terdapat di Mesir. Sementara untuk Arab Saudi, negara ini termasuk ke dalam rencana Trump untuk menciptakan aliansi anti-Iran. Namun, Arab Saudi hanya mau menyepakati aliansi anti-Iran itu dengan satu syarat mutlak. Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Itu tadi berbagai implikasi yang timbul dari rencana gegabah Trump soal Gaza. Kini, bagaimana tanggapan yang muncul? Pertama, mari kita lihat terlebih dahulu tanggapan dari subjek yang berpotensi paling terdampak, yakni para warga Gaza. Sejumlah warga Gaza menegaskan mereka lebih memilih untuk meregang nyawa di tanah mereka ketimbang harus angkat kaki dari rumah mereka. الموت هنا أفضل من إنه نطلع على أي مكان لأنه فيش الواحد بعد أرضه وبلاده وداره مع إنها مهدومة لكن الضرب كل الدنيا كل شوارع العالم دقنا وعشنا ويعني شغلات كتير بس الحمد لله يعني من حديث ما شفنا دارنا وارتحنا بمكاننا كل الحزن اللي فينا راح حسينا بأمان حسينا يعني إنه عن جد إحنا رجال. أنا مش هطلع لا أنا ولا أولادي ولا عيالي ولا عيلتي ولا بناتي ولا كل جماعتي. لو بدنا نموت نعرف ترابنا. لو بدهم يعني ينزلوا علينا صواريخ خان ولا بالطيارة يطخطخونا مش حنطلع من هان. غلطة إلا نطلع من هان. وصحينا لها ذقت الويل والممرين والجوع والكل وين ما رحت جعاجة ذقنا جوع كل حاجة وهنا بدنا نضل لو بالجعانين بدنا نعيشان لو فيش مي نشربش في اليوم كوباية مي بدنا نصبر عليها لو اضطر الأمر بدنا نصوم بلا أكل وشرب ولا نرحل ولا نهاجر وطننا اللي انخلقنا فيه وبدنا نموت فيه. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati menyebut pihaknya memiliki rencana brilian untuk membangun kembali Gaza tanpa mengusir para penduduk Gaza. في موضوع غزة جيبوتي تدعم موقف مصر وتشيد بدور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع تثبيت وقف إطلاق النار وكما تفضل الوزير بدر عبد العاطي الموقف العربي واضح. نحن نرى أن الحل النهائي لهذه القضية ستكون إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل تعيش بأمن وسلام إلى جانبها وهذا طبعا مطلب شرعي ولا غنى عنه. كل الكلام عن ترحيل الفلسطينيين مرفوض جملة وتفصيلا. Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani menegaskan
Pihaknya menolak keras usulan Trump yang ingin mengusir paksa warga Gaza dari Palestina. About the forced displacement or deporting the Palestinian people, Qatar has a very firm position against the deportation of the Palestinian people, and this has been expressed yesterday in Cairo meeting among other Arab ministers as well during our meeting, and this is very clear for us that this is not a policy that we will support. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Ismail Baghi menyebut tak ada satupun pihak luar yang bisa memutuskan nasib warga Palestina atas tanah mereka kecuali mereka sendiri. No third party can decide on the future of Gaza. They have paid extraordinary expense, extraordinary cost for remaining in their land, and if they couldn't uproot them through genocide, through war crimes, through crimes against humanity, for sure they would not let that happen through any political process. Berbagai suara kontra lainnya juga telah dinyatakan oleh banyak negara. Ambisi Trump menghadapi penolakan kuat dari berbagai sisi. Meski demikian, muncul spekulasi yang menduga bisa jadi Trump mengajukan ide gegabahnya itu sebagai pengalihan dari rencana lain yang mungkin lebih kejam. Sebuah rencana yang disusun bersama mitranya, bos SpaceX Elon Musk. Mengusir warga Gaza demi mendirikan permukiman elit tanpa memedulikan aspirasi warga Palestina nampaknya bukan keputusan bijaksana untuk mengakhiri konflik. Ide Donald Trump ini jelas berpotensi melahirkan implikasi buruk yang ditentang oleh komunitas internasional. Kira-kira keputusan apa yang akhirnya akan diambil Trump terkait Gaza? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.